ngindarin batu, tapi akhirnya terperosok ranting-ranting. Jujur saya sebenarnya deg-degan banget sih mau tidur di Portal Lake di pinggir tebing. Ini benar-benar di bawah saya. Tingginya 100 meter dari atas ke bawah. Cakalang atau Katsuwonus pelamis tersebar di seluruh perairan subtropis dan juga tropis. Wilayah laut yang terpapar sinar matahari dalam kapasitas tinggi menjadi favorit bagi ikan cakalang. Burung-burung yang terbang di atas air menjadi pertanda keberadaan ikan cakalang. Kapten kapal harus jeli melihat situasi dan kondisi agar tangkapan hari ini memuaskan. Kita sudah sampai di lokasi, lihat ini. Para pemancing sudah duduk rapat-rapat. Ini sengaja kita keluarin air dari selang supaya nanti ikannya bermain-main di daerah sini. Semoga dapat banyak. Setelah berkeliling, akhirnya kami menemukan lokasi yang sesuai. Kegaduhan langsung terjadi. Umpan dilemparkan terus-menerus untuk menarik perhatian cakalang. Sementara semprotan air dari selang adalah untuk mengelabui penglihatan cakalang supaya bisa tersangkut di kail. Ikan cakalang termasuk ikan yang makan dalam skala besar dan hidup bergerombol. Baru 5 menit alat mancing diturunkan, hasil tangkapan sudah kami dapatkan. Itu tarikannya kuat banget, berat banget. Seru. Meskipun terlihatnya cuma lempar terus tarik, tapi harus tetap ada tekniknya. Kita harus pintar mainin umpan supaya ikan itu mau makan. Ini tuh mancing yang butuh fokus 2 kali lipat. Kita harus fokus sama alat mancing sendiri, karena kalau sampai ditarik sama ikan sebesar itu bisa jatuh kalau nggak fokus. Tapi harus fokus juga sama keadaan sekitar, jangan sampai kita kena sama ikan hasil tangkapan orang-orang yang belakang, karena sakit juga kalau kena badannya. Permainan gomala menjadi hal yang krusial. Gomala atau umpan buatan harus saya tarik perlahan-lahan untuk mengelabui cakalang. Saya baru pernah seumur-umur lihat ikan cakalang. Baru tahu kalau ikannya ternyata segede itu. Pastiin aja alat pancingnya ini harus dari bambu yang benar-benar kuat banget. Teknik yang digunakan masih tradisional. Teknik ini dinamakan line and pull. Konsentrasi dan kecepatan gerak menjadi kunci utamanya.
Setiap pemancing harus duduk serapat mungkin supaya peluang mendapatkan ikan semakin besar dan banyak. Untuk mempercepat mendapat hasil, kait yang ada di kail pancing harus dihilangkan. Wah, ini lihat nih. Lihat saking besar ikan cakalangnya. Alat pancingnya sampai patah. Waduh! Di belakang kita punya banyak cadangan. Semoga cadangan dapatnya lebih banyak lagi ya. Proses memancing cakalang tidak membutuhkan waktu lama, 20-30 menit maksimal waktu yang dibutuhkan. Ini beneran deh cara nangkep ikan terseru yang pernah saya alami. Bagi nelayan, jumlah yang kurang lebih 200 ekor ini tidaklah terlalu banyak. Karena biasanya satu kapal bisa membawa pulang hingga 2 ton ikan cakalang. Cakalang tangkapan saya hari ini. Lihat, ini besar banget dan ini tuh sebenarnya masih ukuran normalnya. Jadi sebenarnya masih banyak ikan yang ukuran lebih besar daripada ini. Nah, umpannya sudah habis, jadi hari ini mancingnya selesai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasang space net tidak bisa di semua tebing. Harus memilih tebing dengan struktur batu yang keras dan solid. Untuk space net segitiga seperti ini, tebingnya juga harus memiliki 3 titik yang berseberangan. Space net yang kita pasang ini bisa muat berapa orang, Mas Andi? Untuk 3 orang, 3. 4 orang, 5 orang bisa, cuma nanti otomatis dia akan Semakin turun. Space net bisa dirakit sendiri. Bahan utamanya adalah tali paracord atau tali parasut. Tali ini adalah tali survival paling serbaguna. Dibanding perusik, tali paracord lebih ringan, tapi dapat memuat beban lebih berat. Yang kali kalau main sport ekstrim ini rata-rata memang harus kerja tim karena kita sulit, peralatannya banyak. Ada teman-teman yang bertugas di tebing sebelah sana. Kita akan pasang kostil di tebing sebelah sini. Ini bebannya udah cukup berat ya tuh. Space-nya udah menggantung di tengah. Ini bagian yang cukup mengeluarkan tenaga banyak karena kita harus memposisikan space netnya benar-benar di tengah. Jadi tali yang ini harus kita tarik terus-menerus sampai dia tegang, sampai dia nggak bergerak. Semakin tegang, semakin bagus. Tali yang lentur akan mempersulit gerakan. Semakin lama, semakin berat. Karena talinya semakin kencang. Sesuai dengan prosedur pemasangan keamanan harus ganda. Space net tidak harus segitiga. Namun semakin banyak sudut, butuh titik pasang angkor lebih banyak. Lokasi dengan banyak titik angkor jarang ditemukan di Indonesia. Jalurnya tiga-tiganya sudah terpasang sempurna. Ada 2 tali masing-masing jalur, tali utama dan juga tali backup. Nah ini jalurnya untuk menuju ke space net memang kita sengaja pakai tali karmantel statik. Jadi waktu nyebrang dengan teknik tyrolean nanti lancar. Mas Andi duluan yang akan nyebrang menuju ke space net nih, lihat jalurnya. Tuh.
Jadi akan nyebrang dengan tali statis. Begitu ada beban orang, talinya akan turun. Nanti makin ke sana, semakin berat. Dengan katrol khusus ini, saya bisa meluncur lebih mudah dan cepat. Nah, ini dia nih gimana caranya. Posisi saya sekarang menggantung, ini kurang lebih jaraknya ya 2-3 meter. Jadi harus pull up, angkat badan sendiri supaya bisa naik ke atas ini. Berat nih. Teknik pull up sangat dibutuhkan untuk bisa naik ke jaring. Pull up di SpaceNet agak berbeda, tumpuannya tidak stabil sehingga tenaga dan nyali harus ekstra. Bergerak di SpaceNet ini nggak boleh sembarangan, jadi kita harus tetap minimal ada 2 pengaman ya Mas Andi. Di-attach sama 2 pengaman, jadi kalau dari sini mau pindah ke sana, pengamannya ini harus dipindahin satu-satu. Jangan sampai, nggak boleh pengamannya lepas sama sekali, tidak boleh. Ya, posisi di dalam SpaceNet. Sebenarnya saya bisa muat lebih dari 3 orang, tapi semakin banyak orangnya, semakin berat bebannya, nanti posisi SpaceNet ini semakin turun. Nah, untuk bergerak dari satu posisi ke posisi lain juga cukup sulit karena ini lubang-lubang. Nah, kalau kalian mau coba main SpaceNet, ya yang paling harus diperhatikan selain jalurnya adalah ini. SpaceNet-nya sendiri harus benar-benar kokoh. Ini talinya berarti syarat utamanya harus dari bahan apa, Mas Andi? Nilon, Mbak. Harus dari bahan nilon, karena dia kekuatannya sempurna. Jadi kalau semuanya benar, mau kita goyang-goyang, Aman lah. juga tetap aman. Sekarang bisa main SpaceNet sambil bersantai menikmati alam dari Gunung Api Purbang Langgeran. Terima kasih Mas Andi. Sip. Jangan bosan-bosan ya. Oh, nggak pernah bosan. Oke, kita main-main lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengunjungi Pulau Seribu Sungai tak lengkap rasanya jika belum merasakan sensasi adrenalin yang satu ini. Mengarungi derasnya arus sungai dengan lanting. Sungai Tabuan di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menjadi medan panjang petualangan saya. Serba salah sebenarnya. Jadi kita mau ngehindarin batu, tapi akhirnya terperosok ke ranting-ranting. Kita mau hindarin ranting, batunya gede-gede. Jadi bingung mau pilih yang mana. Sesekali saya harus turun dan mendorong lanting berukuran 8 meter ini. Bukan hanya berat, saya juga perlu usaha keras agar lanting tak tersangkut di antara bebatuan. Kami bukan sekedar melintasi arus, di sungai ini saya juga bisa menemukan aneka jenis ikan air tawar. Jadi sepanjang kita mengarungi sungai, kalau memang ada jeram yang cukup deras atau aliran yang cukup deras, itu biasanya kita ngarung. Tapi kalau ada air yang tenang seperti ini, lubuk-lubuk, baru jalannya dilempar.
ambil. Wadah. Ini dia tangkapan kita, namanya ikan apa ini? Ikan beradis. Ikan beradis. Aduh capek. Gurih nih, manis. Gurih kah? Iya. Manis kah rasanya? Iya, gurih. Kecil-kecil tapi enak. Kecil-kecil cabai rawit, rasanya mantap. Udah ada 4 jenis ikan, ada beradis. Nih, ada adungan. Ada lampam. Ini apa? Itu enak jelawat. Ada jelawat. Jadi udah ada 4 jenis ikan. Berenang. Masih mau lanjut lagi sampai ke ujung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dua, tiga, lempar. Ini jalannya masih nyangkut, jadi tugas saya mempertahankan supaya dia nggak nyangkut lagi dan nggak pergi kalau udah lepas jalannya. Saya harus bertahan di antara arus ini. Berurusan dengan arus deras berarti harus memikirkan keselamatan. Tak jarang kami harus merelakan hasil tangkapan. Keluar ikannya. Ikannya lepas. Kita angkat. Airnya terderas. Ikannya lepas karena airnya terlalu deras. Jadi pas habis nyangkut langsung berenang lagi membebaskan diri. Diperlukan kerjasama dan kekompakan untuk membantu satu sama lain agar kami terhindar dari segala resiko. Nah, ini hasil tangkapan kita hari ini. Kebetulan udah sampai juga di lokasinya, jadi sekarang selesai sudah perjalanan menjala sambil mengarungi sungai kita. Lelah seharian tergantikan dengan banyaknya ikan hasil tangkapan kami. Ini sebenarnya bumbu-bumbunya sederhana banget, cuma dipakein bawang merah, terus tadi apa? Serai sama Parutan kelapa. parutan kelapa. Nah, parutan kelapa ini kan santan, dicampur sama kuah wadi yang udah didiamin seminggu. Jadi baunya Aroma yang menyengat menjadi perkenalan saya dengan kuliner khas Kalimantan ini. Selain digoreng, wadi juga dapat dinikmati dengan dibuat pais atau pepes seperti ini. Sementara sup ikan pisang talas menjadi menu utama untuk olahan ikan tangkapan kami. Sisanya kami bakar dengan garam sebagai penyedapnya. Nah, saya dan Om Yansa adalah spesialis bumbu untuk masak hari ini. Tadi setelah wadinya siap dibakar, sekarang kita lagi buat bumbu buat sup ikannya ya Om? Iya, siap. Nah, ini pakai Ini pisang talas. Pisang talas namanya. Iya. Uniknya tuh jadinya kita ngupas kulit pisangnya nggak sampai habis ya? Iya, benar. Jadi disisain sedikit biar nanti kalau di supnya dia nggak hancur daging Iya. pisangnya. Baiklah, langsung kita cobain ikan hasil tangkapan sendiri, masakan sendiri. Lapar juga rame-rame tapi ya kalau lapar ya. Mari ikuti jejak saya, jejak petualang. Mari makan. Makan. Emang paling enak kalau makan sehabis bekerja keras. Jadi makanan apapun yang dimakan rasanya 2 kali lipat lebih enak. Enak gak? Enak. Waduh, nggak berhenti makan nih dari tadi. Tetap buat saya sih yang juara. Sup ikan pisang talasnya ini enak banget. Bisa dicobain sendiri di rumah karena bahan-bahannya tadi sederhana banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.